Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai menelaah animasi digital pada mata kuliah pembelajaran digital. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anja Setiawan, Yeni Anggraini, Sima Wulandari, Faras Aska Nur Aida, Hafiz, dan saya sendiri Nur Aziza. Nah, untuk dosen pengampu ada Bapak Deskoni, SPD MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, saya persilakan. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu animasi digital. Animasi digital atau biasa disebut juga dengan animasi komputer adalah pembuatan gambar berak atau moving image dengan menggunakan komputer yang juga merupakan bagian dari komputer grafik dan animation. Digital animation adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil program kerja komputer. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan keuntungan animasi dalam media, yaitu yang pertama media hiburan. Animasi digunakan untuk menghibur pengguna animasi tersebut sehingga memberikan kepuasan. Animasi sebagai media hiburan lainnya digarap dengan sangat serius karena sebagai produk dengan yang memiliki harga jual. Kemudian kedua yaitu media presentasi, digunakan untuk menarik perhatian dan audiens atau peserta presentasi terhadap materi yang akan disampaikan oleh presenter. Ketiga yaitu media iklan. Pada media iklan, animasi dibangun semakin sedemikian rupa agar penonton tertarik untuk membeli atau memiliki dan meningkatkan apa yang disampaikan dalam alur cerita dari animasi tersebut. Kemudian media sebagai ilmu pengetahuan. Animasi memiliki ini kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit untuk dijelaskan hanya dengan gambar atau kata-kata. Kemudian yaitu media bantu. Animasi digunakan sebagai perangkat penuntun atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Kemudian media pelengkap. Animasi digunakan sebagai pelengkap atau hiasan pada satu tampilan yang digunakan untuk mempercantik atau menarik pada objek yang akan ditampilkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya Nur Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis animasi. Jenis animasi terbagi menjadi dua, yaitu animasi 2D dan animasi 3D. Animasi 2D dikontrol oleh vektor. Keunggulan grafik vektor adalah dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengkhawatirkan resolusi. Ciri vektor seperti jalur dengan berbagai titik awal dan akhir. Garis yang menghubungkan titik-titik ini digunakan untuk membangun grafik. Bentuk garis atau kurva pada vektor dapat dibuat untuk membentuk karakter atau gambar lainnya. Animasi berbasis vektor menggunakan nilai matematika untuk mengubah ukuran gambar, sehingga gerakannya bisa bergerak dengan lancar dan halus. Sistem ini bisa digunakan untuk jangka panjang, sehingga animator tidak perlu terus-menerus menggambarkan karakter yang sama. Animasi 2D di sini menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, dan Adobe Illustrator. Ada juga yang mengatakan jika animasi 2D adalah objek yang dianimasikan memiliki panjang atau X min axis dan Y min axis. Animasi 2D biasa disebut dengan film kartun. Kartun berasal dari kata karton yang artinya gambar yang lucu, dan film kartun ini kebanyakan film yang lucu. Ada beberapa contoh film kartun lucu yang tayang di televisi maupun bioskop seperti Shinchan, Pink Panther, Tom and Jerry, Scooby-Doo, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk penjelasan mengenai animasi 2D. Selanjutnya penjelasan mengenai animasi 3D. Pada animasi 3D, animator menggunakan program untuk menggerakkan bagian tubuh karakter dengan mengatur digital frame saat semua bagian karakter berada di posisi tepat. Animator biasanya melakukan ini pada setiap frame, kemudian komputer menghitung gerakan dari setiap frame yang dihasilkan. Para animator hanya perlu menyesuaikan dan mengubah lengkungan serta gerakan yang dilakukan oleh tiap-tiap karakter. Animasi 3D unik karena biasanya seluruh tubuh karakter selalu terlihat. Misal, jika karakter menghadap ke samping, animator hanya perlu menggambar profil samping dalam animasi 2D, lalu mengimplementasikan pada animasi 3D agar bagian tubuh bisa terlihat seluruhnya. Animasi 3D memiliki karakter yang memperlihat hasilnya semakin hidup dan nyata.
seperti wujud manusia aslinya. Semenjak munculnya Toy Story buatan Disney atau Pixar Studio, maka berlomba-lomba studio film dunia memproduksi film sejenis. Ada jenis film animasi 3D lainnya yang populer seperti Bugs Life, ANZ, Dinosaurus, Final Fantasy, Toy Story 2, Monster Inc., Finding Nemo, dan masih banyak lagi. Beberapa film animasi 3D tersebut disebut sebagai dengan animasi 3D atau Computer General Emergency atau CGI. Pada saat proses pembuatan, para animator juga harus memikirkan detail setiap gerakan hingga ekspresi wajahnya agar terlihat natural dan nyata. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai jenis-jenis animasi 2D dan 3D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Yeni Anggraini. Saya akan menjelaskan prinsip kerja animasi. Animasi komputer menggunakan proses yang dikenal sebagai twinning. Twinning adalah proses membuat animasi bergerak yang memberi perubahan pada objek di setiap keyframe awal dan akhir, sehingga memberikan frame-frame baru yang nantinya akan menjadi sebuah animasi. Proses twinning ini untuk mengurangi pekerjaan menggambar ratusan frame yang terlihat. Seorang animator menggambarkan frame ini dan menguploadnya ke dalam, di mana program tersebut untuk mengisi frame di antara atau in between yang biasa dikenal dengan interpolation. Hasil dari interpolasi ini tidak sesuai dengan apa yang animator inginkan. Program ini menggunakan algoritma yang canggih untuk menghitung berapa objek yang terlihat ketika bergerak. Ini adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu untuk menguasainya. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik pembuatan animasi. Teknik pembuatan animasi dibagi menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama ada animasi sel. Animasi sel berasal dari kata seluloid, yaitu bahan dasar dalam pembuatan animasi jenis ini ketika tahun awal adanya animasi. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Misalnya ada 3 buah animasi sel. Sel pertama berisi animasi karakter, sel kedua berisi animasi karakter yang lain, dan sel terakhir berisi latar animasi. Sehingga ketika dijalankan animasinya secara bersamaan, akan terlihat seperti satu kesatuan. Contoh animasi ini adalah film kartun Tom and Jerry, Mickey Mouse, ataupun Detektif Conan. Animasi frame yang kedua yaitu animasi yang paling sederhana, di mana animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian ditunjukkan. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan fps atau frame per second. Contoh animasi ini adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku. Kemudian kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak. Dalam Macromedia Flash, animasi ini dibuat dengan teknik animasi keyframe. Teknik ini sering digunakan untuk mendapatkan animasi objek yang tidak bisa didapatkan dengan teknik animasi twin, teknik animasi pad, dan teknik animasi script. Yang ketiga ada animasi sprite. Pada animasi ini setiap objek bergerak secara mandiri dengan latar belakang yang diam. Setiap objek animasi disebut sprite. Tidak seperti animasi cell dan animasi frame, setiap objek yang ada dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan, memiliki besar fps yang berbeda, dan pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Contoh animasi ini adalah animasi rotasi planet, burung terbang, dan bola yang memantul. Penggunaan animasi jenis ini sering digunakan dalam Macromedia Director. Yang keempat ada animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kereta api yang bergerak mengikuti lintasan rel. Biasanya dalam animasi pad diberi perulangan animasi sehingga animasi terus berulang mencapai kondisi tertentu. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi pad. Teknik ini menggunakan layer tersendiri yang didefinisikan sebagai lintasan gerakan objek. Dan yang kelima ada animasi spline. Pada animasi spline, animasi dari objek bergerak mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Kurva ini didapatkan dari representasi perhitungan matematis. Hasil gerakan animasi ini lebih halus dibandingkan dengan animasi pad. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kupu-kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasan yang berubah-ubah.
Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi script. Teknik ini menggunakan action script yang membangkitkan sebuah lintasan berbentuk rupa dari persamaan matematis. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Farah Saskandraida akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik pembuatan animasi yang tadi sempat dijelaskan oleh teman saya beberapa dari animasi cel sampai animasi spline. Nah, animasi selanjutnya itu ada animasi vektor. Animasi vektor ini mirip dengan animasi sprite, yang mana perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sprite-nya. Pada animasi sprite itu, gambar yang digunakan adalah gambar bitmap, sementara animasi vektor menggunakan gambar vektor dalam objek sprite-nya. Nah, penggunaan vektor ini juga mengakibatkan ukuran file animasi vektor menjadi lebih kecil dibandingkan dengan file animasi sprite. Selanjutnya, itu ada morphing. Morphing ini adalah mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Morphing memperlihatkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus dari bentuk pertama yang kemudian mengubah dirinya menjadi bentuk yang lain. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini dilakukan dengan teknik twinning shape. Lalu yang ke-8 itu ada animasi clay. Animasi clay ini sering juga disebut dengan animasi doll atau boneka. Animasi ini dibuat menggunakan boneka-boneka tanah liat atau material lain yang digerakkan perlahan-lahan. Kemudian setiap gerakan boneka-boneka tersebut difoto secara beruntun. Setelah proses pemotretan selesai, rangkaian foto dijalankan dalam kecepatan tertentu sehingga dihasilkan gerakan animasi yang unik. Contoh penerapan animasi ini adalah pada film Chicken Run di DreamWorks Pictures. Teknik animasi inilah yang menjadi cikal bakal animasi 3 dimensi yang pembuatannya menggunakan alat bantu komputer. Lanjut yang ke-9 itu ada animasi digital. Animasi digital adalah penggabungan teknik animasi cel hand-drawn yang dibantu dengan komputer. Gambar yang sudah dibuat dengan tangan, kemudian dipindai, diwarnai, diberi animasi, dan diberi efek di komputer. Sehingga animasi yang didapatkan lebih hidup tetapi tetap tidak meninggalkan identitas sebagai animasi 2 dimensi. Contoh animasi jenis ini adalah film Spirited Away dan Lion King. Yang ke-10 ada animasi karakter. Animasi karakter biasanya digunakan dalam film kartun berbasis 3 dimensi. Oleh karena itu, ada juga yang menyebutnya sebagai animasi 3D. Pada animasi ini, setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang berbeda, tetapi bergerak secara bersama. Pembahasan selanjutnya adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat animasi. Yang pertama ada Animaker. Animaker adalah software animasi gratis dan aplikasi ini sangat praktis dan mudah digunakan oleh pemula. Terdapat 6 jenis video yang dapat kita buat menggunakan aplikasi ini, seperti animasi 2 dimensi, infografik, handcraft, whiteboard, 2.5D, dan tipografi. Animaker memberikan kualitas Full HD, video layout vertikal dan horizontal, dan grafik siap dipakai untuk dipilih. Aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk kita yang ingin membuat video animasi secara cepat dalam waktu yang singkat. Selain itu, ada fitur audio dalam aplikasi ini termasuk menambahkan fitur untuk latar belakang video serta efek suara yang menarik. Animaker ini dapat diakses melalui web browser secara gratis. Yang kedua, ada Blender. Aplikasi animator 3 dimensi ini memiliki fitur modeling, rigging, animasi, simulasi, rendering, pengkomposisian dan motion tracking, pengeditan video, dan pipeline animasi 2 dimensi. Selain itu, ada fitur tambahan seperti teknik mengukir dan grace pencil. Aplikasi ini dapat diakses melalui Mac, Windows, dan Linux secara gratis. Yang ketiga ada K3D. K3D adalah software animasi 3 dimensi yang memiliki spesialisasi dalam polygonal modeling dan pendekatan dalam digital grafik. Dirancang untuk seniman animasi, software ini mengkombinasikan antara plugin dengan visualisasi arsitektur pipeline, menyesuaikan dengan tampilan dan nuansa tools yang kita integrasikan. Yang keempat ada OpenToonz. OpenToonz adalah salah satu software animasi gratis populer untuk video 2 dimensi. Software open source ini gratis untuk pengguna komersial dan non-komersial, sehingga kita dapat menggunakannya untuk membuat video pemasaran untuk brand kita. Fitur dalam aplikasi ini cukup beragam seperti alat gambar digital, color palette, efek dan komposisi, membuat script, motion tracking, scan dan cleanup, frame by frame, motion twinning, karakter animasi bounce, dan sistem partikel.
Aplikasi ini dapat diakses melalui Mac, Windows, dan Linux secara gratis. Yang kelima ada Pencil 2D Animation. Pencil 2D adalah software animasi sederhana yang dapat kita gunakan untuk membuat video dua dimensi yang digambar dengan tangan. Software open source ini gratis untuk penggunaan pribadi dan komersial. Jadi kita dapat menggunakannya jika hanya untuk bersenang-senang atau membuat video untuk mempromosikan produk kita. Fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini adalah dapat mengimpor gambar dan audio, menyesuaikan frekuensi gambar, menambahkan distorsi dan efek pencahayaan, kustomisasi toolbar, dan sebagainya. Aplikasi ini dapat diakses melalui Mac, Windows, dan Linux. Yang terakhir ada Powtoon. Powtoon ini dimaksudkan untuk presentasi video dinamis. Meskipun ada opsi berbayar dengan fitur-fitur canggih, Powtoon juga memiliki tools gratis yang bisa dipakai untuk membuat video hingga 3 menit. Software ini memiliki tambahan tools lainnya seperti gaya kustomisasi, mengubah aspek rasio dan ukuran, dapat mengeksposnya ke YouTube, Facebook, Wistia, Vimeo, PowerPoint, dan PDF. Selain itu, juga memiliki video yang lengkap, animasi, GIF, dan implementasi file gambar. Aplikasi ini sangat cocok untuk pemula. Dengan tampilan gambar yang profesional, akan membuat karya kita semakin menarik. Aplikasi ini dapat diperoleh melalui web browser dengan gratis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai animasi dalam pembelajaran. Animasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi yang berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar meningkat. Animasi dalam pembelajaran memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks untuk dijelaskan dengan hanya gambar dan kata-kata saja. Dengan kemampuan ini, maka media animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. Dengan cara melakukan visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Animasi dalam pembelajaran yang digunakan baik pada penjelasan konsep maupun contoh-contoh, selain berupa animasi statis autorun atau diaktifkan melalui tombol, juga bisa berupa animasi interaktif di mana pengguna atau siswa diberi kemungkinan berperan aktif dengan merubah nilai atau posisi bagian tertentu dari animasi tersebut. Beberapa kepentingan dan kelebihan media animasi dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu media animasi dalam pembelajaran mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Yang kedua, media animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Animasi mampu menyampaikan suatu pesan dengan lebih baik dibanding pengguna media yang lainnya. Yang ketiga, animasi digital juga dapat digunakan untuk membantu menyediakan pembelajaran secara maya. Yang keempat, media animasi dalam pembelajaran mampu menawarkan satu media yang lebih menyenangkan. Animasi mampu menarik perhatian, meningkatkan motivasi, serta merangsang pemikiran pelajar yang lebih berkesan. Yang kelima, persembahan secara visual dan dinamik yang disertakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan dalam proses penerapan konsep ataupun demonstrasi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Animasi mewujudkan ilusi bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi. Nah, media animasi merupakan peralatan elektronik digital yang memproses suatu masukan untuk menghasilkan suatu keluaran yang bekerja secara digital. Nah, media animasi adalah hasil teknologi modern yang membuka kemungkinan yang besar sebagai alat pendidikan. Media animasi terdiri dari media animasi 2D dan animasi 3D. Media animasi dalam pembelajaran memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks untuk dijelaskan dengan hanya gambar dan kata-kata saja. Dengan kemampuan ini, maka media animasi dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. Dengan cara melakukan visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan.
Akan tetapi, walaupun media animasi ini sangat menarik, apabila digunakan sebagai media pembelajaran, media animasi ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Nah, itulah mungkin hasil diskusi kami pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.